这个杀手的速度。就你也有心无力，后果不堪设想。这种斗气比较诡异。他是被刚才的战斗吸。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode 9. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi di bagian sebelumnya. Dalam perjalanannya ke pegunungan hewan magic, Lin menghadapi sosok misterius pemanah yang menghindari pertarungan jarak dekat. Dan kepintarannya, Lin menjebak sang musuh menggunakan simbol sihir gravitasi yang telah dia siapkan sejak awal. Setelah kemenangan itu, ia mengubur jasad di serat dan bersumpah tidak akan membiarkan rekannya terluka lagi. Sesampainya di pegunungan, Lin langsung membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan seekor badak tanah level 3, bahkan mendapatkan inti kristal langka sebagai hasilnya. Namun, Coward terus mengingatkannya untuk tidak lengah, sebab hewan magic tingkat tinggi mampu menyembunyikan diri sepenuhnya. Situasi pun semakin berbahaya ketika Lin menemukan puluhan jasad manusia yang telah meninggoy secara brutal. Bukan oleh hewan magic, melainkan oleh tangan manusia. Bau darah itulah yang kemudian menarik kawanan serigala angin. Mereka berhasil mengalahkan 5 monster sekaligus. Meskipun Lin berhasil mengalahkan 5 monster sekaligus, tapi satu serigala berhasil melarikan diri, sehingga dia pun terpaksa mengejarnya terlalu jauh hingga tanpa sadar telah memasuki jantung wilayah kelompok serigala angin, menghadapi ratu dan raja serigala yang berada tepat di hadapannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Begitu menyadarinya, Lin kembali terperangkap dalam kondisi yang jauh lebih genting daripada sebelumnya. Coward langsung mengingatkannya agar tidak sembarangan berhadapan dengan para musuhnya secara frontal. Kawanan monster serigala yang mengurungnya tidak sekedar lebih banyak dari biasanya. Kekuatan mereka pun sama sekali tak bisa dianggap enteng. Lin sendiri paham betul soal itu. Namun para monster serigala ini jelas tidak berniat memberikannya celah untuk kabur begitu saja. Meskipun Lin mulai terdesak, Babe akhirnya tidak tinggal diam. Dan kecepatan yang menjadi andalannya, ia berhasil memecah konsentrasi sebagian kawanan serigala. Itu pun memberi ruang bagi Lin untuk mencurahkan seluruh fokusnya dalam menghadapi ratu dan raja serigala angin. Sayangnya, meskipun Lin telah membangkitkan avatar sihir tanah guna menumpang dirinya dalam pertarungan jarak dekat itu, dia masihlah belum mampu membalikan keadaan. Ratu dan Raja Serigala keduanya berada di level 5, membuat pertarungan itu terus memojokkannya dari berbagai penjuru. Persis ketika cadangan energi sihir Lin hampir menyentuh titik kosong, Coward segera menyuruhnya mengaktifkan cincin naga melingkar. Hasilnya sungguh di luar dugaan, energinya pun pulih dalam sekejap, dan kekuatan sihir yang ia lepaskan melambung jauh melampaui ambang normalnya. Cukup untuk meruntuhkan kedua penguasa kawanan serigala angin itu sekaligus. Seusai pertempuran singkat tersebut, Lin menoleh kepada kaki Coward dan menanyakan apa yang membuat dirinya mendadak bisa sekuat itu. Coward menerangkan bahwa semuanya bersumber dari pengaruh langsung cincin naga melingkar. Berkat cincin itu, pemakaian kekuatan sihir hanya menguras 1/6 dari energi yang semestinya dibutuhkan. Maknanya, seorang penyihir mampu melepaskan sihir dalam jumlah yang jauh lebih besar sebelum tenaganya benar-benar terkuras. Lebih dari itu, cincin naga melingkar merupakan harta karun yang bertahta di tingkat tertinggi. Andai keberadaannya bocor ke telinga orang lain, bahkan mereka yang sudah mencapai level sains sekalipun tidak akan segan-segan memperebutkannya. Mendengar semua itu, Lin pun baru sadar betapa tidak ternilainya benda yang selama ini melingkar di jarinya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika Lin beranjak untuk mengungut inti kristal dari kedua monster serigala yang telah ia tumbangkan, serangan tiba-tiba datang tanpa dia sadari, di mana itu berasal dari seorang prajurit level 6 penguasa atribut kegelapan, yang bahkan sanggup melumpuhkan kemampuan sihir. Untungnya di saat situasi paling kritis itu, Babe kembali muncul dan langsung membereskan sosok misterius itu.
sebelum segalanya berubah menjadi bencana. Melihat Lini yang terluka, Babe bergegas menghampirinya dengan wajah yang sangat bersalah, merasa dirinya terlambat bertindak. Namun Lini sama sekali tidak melemparkan kesalahan kepada sahabat kecilnya itu. Ia justru menyadari bahwa luka yang ia tanggung adalah bukti dari kelemahan dirinya sendiri, karena dia itu belumlah cukup kuat. Meskipun demikian, dia mengakui dengan sepenuh hati bahwa keselamatannya kali ini sepenuhnya tergantung pada kehadiran Babe. Tanpa kecepatan dan ketangguhannya yang luar biasa, dampaknya bisa jauh lebih mengerikan. Coward yang kini hanya tersisa dalam wujud roh pun ikut diselimuti kesedihan. Ia ingin sekali melindungi Lini secara langsung, namun kondisinya membuat kekuatannya sangatlah terbatas. Lini menenangkannya dan meyakinkan bahwa dirinya tidak apa-apa. Ia kemudian menyampaikan keheranannya atas musuh yang baru saja mereka hadapi. Kecepatan orang itu begitu mencengangkan hingga siar angin yang dia miliki tidak sanggup menandinginya. Coward menerangkan bahwa pembunuh itu sangat mungkin adalah seorang prajurit tingkat 6 yang mengolah energi tempur beratribut kegelapan. Tergolong amat langka dan menyimpan beragam teknik terselubung yang tak biasa. Bahkan di dalam aliansi suci sendiri, pengembangan atribut kegelapan secara resmi tidak diperbolehkan. Itulah yang membuat kemunculan penggunanya mengejutkan bahkan bagi kakek Coward sendiri. Menimbang bahwa sang pembunuh datang akibat kegaduhan yang sebelumnya mereka timbulkan, dan keadaan di sini juga tidak kondusif, Lili pun memutuskan sudah waktunya mereka angkat kaki dari tempat itu. 这个杀手的速度，救你也有心无力，后果不堪设想。这种斗气比较诡异。他是被刚才的战斗吸。 Keesokan harinya, Babe dengan antusias mulai membuka seluruh jarahan yang berhasil mereka kumpulkan. Ia mendapati 102 kristal sihir dan 7 batu sihir, ditambah 10 batu sihir yang sudah lebih dahulu mereka simpan. Bagi Babe yang pikirannya hampir tidak pernah jauh dari urusan makan, ia langsung sibuk membakar beberapa porsi kaki babi panggang yang bisa ia tebus dengan kekayaan sebesar itu. Sementara Coward menaksir total nilai keseluruhan barang tersebut mencapai sekitar 15.000 koin emas. Namun Lili sendiri tidaklah merasa senang. Ia menyadari bahwa setiap butir kristal dan batu sihir itu hampir pasti digenggam dengan harga nyawa seseorang. Pegunungan monster memang kawasan yang tidak mengenal belas kasihan. Ancamannya bukan hanya datang dari para monster, melainkan juga datang dari tangan manusia itu sendiri. Bebe berupaya mengangkat suasana hatinya. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa selama ia berdiri di samping Lili, tidak ada satupun bahaya yang perlu dia cemaskan. Lili pun hanya tersenyum, membenarkan kehebatan sahabatnya itu. Sebelum mengajaknya meneruskan langkah lebih jauh ke jantung wilayah pegunungan hewan magic, dalam perjalanan itu, 3 monster babi tanah sempat menghadang laju mereka. Namun Lili melibas ketiganya dengan mudah hanya melalui beberapa teknik sihir saja. Yang justru mengejutkannya bukanlah ketiga monster itu, melainkan sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, yang adalah Mart, salah satu tentara bayaran yang pernah dikontrak oleh Deseret. Menyaksikan betapa pesatnya perkembangan Lini, Mart tidak mampu menyembunyikan rasa takjubnya. Dalam pandangannya, hanya dalam rentan 1 bulan, kekuatan Lini telah melonjak secara luar biasa. Yang memuji kemampuan Lini yang mampu menjatuhkan 3 monster babi tanah seorang diri, lalu terus mengorek ingin tahu apa rahasianya. Akan tetapi, Lili tidak tertarik untuk meladeni pertanyaannya. Ia cukup mengajak Bebe untuk kembali berjalan. Mart yang enggak membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja, segera meminta izin untuk ikut serta dalam perjalanan mereka. Ia merasa bahwa melakukan perjalanan secara berkelompok jauh lebih aman, dan mereka bisa bergiliran berjaga di malam hari dan saling menolong jika dalam bahaya. Meskipun sempat dihantui rasa curiga, Lini akhirnya mengiyakan permintaannya. Padahal di balik keramahan yang dia perlihatkan, Mark itu memendam niat busuk untuk menjarah harta Lili, persis seperti yang pernah ia lakukan kepada seorang perempuan sebelumnya. Beberapa hari berselang, saat mereka tengah beristirahat, Mark menawarkan diri mengambil alih giliran jaga malam dan mempersilahkan Lili untuk tidur. Begitu Mark yakin Lili sudah tidur, ia pun mulai menjalankan rencananya. Tanpa disangka, Mark justru melangkah tepat ke dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh Lili. Saat aksinya terbongkar, Matt berusaha menjelaskan dan mengatakan semuanya hanyalah kesalahpahaman, sembari diam-diam bersiap melancarkan serangan lanjutan. Sayangnya, dia itu memang bukan lawan sepadan bagi Lili.
Dalam keadaan sudah terpojok, Mark sekali lagi berpura-pura memohon pengampunan sambil mencoba menyelinapkan serangan senyap untuk satu kali terakhir. Namun rencananya pun berakhir sia-sia. Keesokan harinya setelah Lini selesai membersihkan diri, Kurt memberitahu selama kurun waktu belakangan ini, Lini memang kerap tertimpa sial karena tidak berhenti-hentinya dijadikan incaran para pembunuh. Akar permasalahannya sederhana, Lini selalu bergerak sendirian sehingga ia menjadi sasaran yang mudah dijangkau. Sebaliknya, rombongan yang lebih besar terkadang bisa melewati berbulan-bulan tanpa menghadapi ancaman yang berarti. Namun di pegunungan monster, untung dan malang datang tanpa bisa diperkirakan sebelumnya. Sekalipun perjalanan ini tidak pernah sepi dari resiko, Kurt tetap harus mengakui bahwa perolehan ini sungguh jauh dari mengecewakan. Seorang penyihir tingkat 5 atau bahkan tingkat 6 pada umumnya hanya sanggup mengumpulkan beberapa ribu koin emas setiap bulannya, dengan nyawa sebagai taruhannya. Namun dalam tempo yang jauh lebih singkat, Lini telah melampaui pencapaian mereka. Di tengah renungan Lini, Bebe malah tertawa dengan santuy. Menurutnya, pegunungan monster ini tidak seberbahaya yang dia bayangkan. Hingga kini mereka belum berjumpa dengan lawan yang sungguh-sungguh tangguh. Namun kata-kata itu rupanya terlontar terlalu dini. Sebab tepat setelah itu, ancaman nyata mulai mengendap-endap mendekat. Seekor monster naga kencang tingkat 7 tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Alih-alih melarikan diri, Bebe ini justru menjadi sangat bersemangat untuk bisa bertarung dengannya, karena akan menjadikan monster itu sebagai tolak ukur sejauh mana kekuatannya telah berkembang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita bisa melihat Lini yang sedang mengintari hutan dan secara tak sengaja terjatuh ke dalam jurang. Ia pun mencoba bergantung di sebuah pohon yang ternyata adalah bagian tubuh dari seorang monster. Setelah terjatuh dan bertemu dengan monster itu, ia kembali bertemu lagi dengan beberapa monster burung api yang kini mencoba menyerangnya. Di sisi lain, sekilas tampak seorang wanita dan seorang pria yang sedang diserang oleh sekelompok badak bercula api. Hingga pada akhirnya mereka pun terpojok akibat serangan badak tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.